Hmm. Oh. Assalamualaikum Ibu Reni. Perkenalkan, saya Janet, mahasiswa profesi keperawatan Unpad dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai perawatan stoma. Mari Bu, kita simak sama-sama penjelasannya melalui video ini. Pertama-tama, kita membahas mengenai tujuan dari dilakukannya perawatan stoma, yakni pertama, menjaga kebersihan kulit pasien. Kedua, mencegah terjadinya infeksi. Ketiga, mencegah terjadinya iritasi pada area sekitar stoma. Dan yang keempat, memberikan kenyamanan pada pasien dan lingkungannya. Selanjutnya, kita membahas mengenai komplikasi yang sering terjadi pada stoma. Yang pertama, adanya retasi stoma, di mana terjadi penurutan pada bagian stoma akibat kantong yang kekecilan dan juga terdapat adanya jaringan parut di sekitar stoma. Yang kedua, hernia peristomal, di mana terdapat bagian dari abdomen atau perut yang menonjol keluar di daerah sekitar stoma. Yang ketiga, terjadinya prolaps, di mana ini merupakan turun peranakan akibat terjadinya proses pembukaan bagian perut yang terlalu lebar. Yang keempat, terjadinya pendarahan pada stoma. Hal ini diakibatkan tidak adekuatnya proses pemulihan pada stoma tersebut. Selanjutnya, iskemik atau nekrosis, di mana terjadi kematian pada jaringan stoma akibat adanya penekanan yang terlalu kuat pada pembuluh darah di sekitar stoma. Selanjutnya, kita membahas ciri-ciri dari stoma yang normal dan yang tidak normal. Pada umumnya, stoma yang normal akan berwarna merah muda, bersifat lembab, menonjol, dan juga teratur mengeluarkan feses. Adapun ciri-ciri dari stoma yang tidak normal adalah terjadi perubahan warna pada stomanya. Apabila stomanya berubah warna menjadi merah gelap atau kehitaman, hal ini menandakan terjadinya jaringan mati pada stoma tersebut. Selanjutnya, apabila stoma berubah warna menjadi putih atau kekuningan, hal itu menandakan adanya cedera yang lain. Dan yang terakhir, apabila stoma berubah warna menjadi kemerahan, menandakan adanya iritasi pada kulit. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan perawatan stoma adalah memperhatikan keamanan lingkungan ketika melakukan perawatan stoma, yakni menghindari dari benda-benda yang tajam, benda-benda yang sempit, pakaian yang sempit yang bisa menyebabkan stoma menjadi semakin lecet ataupun terluka. Langkah-langkah dalam melakukan perawatan kolostomi adalah sebagai berikut. Merencanakan jadwal penggantian kantong stoma. Jadwal penggantian kantong stoma disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Jangan ganti kantung lebih dari 7 hari. Alat dan bahan yang dipersiapkan adalah kantong stoma yang baru, sarung tangan, air bersih yang hangat, kain lembut atau tisu, kantong plastik, pulpen atau spidol, pengukur stoma, plester, gunting, dan stoma powder atau skin barrier. Kosongkan kantong ketika sudah mencapai sepertiga atau setengah penuh. Buka penutup kantong bagian bawah jika ada, lalu buang feses ke kloset. Bersihkan kantong stoma dan tutup kembali ujung kantong stoma jika ada. Setelah mencuci tangan, gunakan sarung tangan terlebih dahulu. Setelah itu, lepaskan dengan perlahan kantong stoma yang lama dengan satu tangan yang lain menahan bagian kulit. Jika perlu, gunakan kapas basah supaya tidak terasa nyeri saat membuka rekatan kantung. Selanjutnya, buang kantung yang lama ke dalam plastik sampah. Sesudah mengosongkan isi kantong stoma,
Jangan lupa cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Jika tidak memungkinkan, bisa gunakan hand sanitizer. Keringkan dengan tisu atau kain. Membersihkan tangan merupakan hal penting saat melakukan perawatan stoma. Cek dan perhatikan kondisi stoma dan kulit di sekitarnya. Kulit dan stoma harus selalu berwarna merah. Jika berwarna hitam, ungu atau biru, atau jika ukurannya berubah, masuk atau keluar kulit Anda, terdapat bocor nanah atau darah, segera hubungi dokter dan perawat ETN Anda untuk mendapatkan saran. Bersihkan stoma dan kulit di area stoma menggunakan air hangat dan lap kering dengan sabun lembut di atasnya. Usap perlahan di sekitar stoma. Jangan menggosok. Hanya gunakan sabun yang tidak mengandung minyak atau wewangian. Gunakan lap kering untuk mengeringkan kulit. Tutup lubang stoma dengan kasa atau tisu sementara Anda mempersiapkan kantung yang baru. Gunakan barrier untuk kulit di sekitar stoma. Ini merupakan langkah opsional. Banyak orang menggunakannya sebagai alat tidak hanya untuk melindungi kulit, tetapi juga untuk memberikan dekatan yang kuat antara kulit dengan kantong stoma yang baru. Oleskan skin barrier di sekitar stoma. Berhati-hatilah untuk tidak mengoleskan skin barrier pada stoma itu sendiri. Biarkan area itu kering sekitar 60 detik. Jika kulit stoma terjadi iritasi dan terasa perih, maka skin barrier bisa diganti dengan menggunakan madu. Madu diketahui dapat menurunkan 50 hingga 100% jumlah kuman pada luka kronis, meningkatkan proses penyembuhan luka, menghambat pertumbuhan bakteri pada luka, dapat melindungi jaringan luka dari radikal bebas sehingga menurunkan proses inflamasi. Jika dibandingkan dengan betadine, madu akan lebih efektif dalam meningkatkan proses penyembuhan luka. Persiapkan kantung stoma yang baru. Penting untuk mengetahui ukuran stoma. Jika belum mengetahuinya, lakukan pengukuran sebelum memasang kantung stoma yang baru dengan menggunakan kartu pengukur ukuran stoma. Jika sudah mendapatkan ukuran stoma, cocokkan dengan ukuran yang ada di kantung stoma yang baru dan beri tanda pada ukuran yang sesuai dengan menggunakan spidol atau ballpoint. Gunting kantung stoma yang baru sesuai dengan ukuran yang ditandai tadi. Kemudian, lepaskan kertas perekat dan tempelkan kantung stoma pada stoma. Rekatkan kantung stoma pada kulit perut dan lipat bagian ujung kantung. Mulailah menekan kantung di sekitar stoma yang terdapat lem perekat dimulai dari bawah stoma secara lembut bergerak ke samping dan kemudian ke atas. Setelah menempel, mulailah menghaluskan bagian kantung untuk menghilangkan lipatan. Melakukan hal ini membantu membentuk rekatan yang lebih rapat di sekitar stoma. Pegang kantung selama sekitar 45 detik. Kehangatan pada tangan Anda akan membantu perekat menempel pada kulit. Jika sudah, langkah terakhir adalah melepaskan sarung tangan dan buang ke dalam plastik sampah. Lalu, jangan lupa cuci tangan. Sekian informasi yang dapat dibagikan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan di video ini. Semoga bermanfaat ya.